MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini saya nggak akan membahas tentang soal-soal karena ini mungkin saya ingin coba mengajak ngobrol ya. Ya, beberapa saat lalu saya melihat postingan ya, ada postingan salah satu teman Facebook ya, ternyata dia memposting ya sebuah postingan orang lain juga ya, yang orang lain itu menunjukkan foto pekerjaan seorang siswa kelas 10 IPA ya, kelas 10 IPA mengerjakan soal matematika tapi bukan materi SMA ya yang dia kerjakan, tapi materi berhitung sebenarnya ya, yang sebenarnya hampir sebagian besar diajarkan di SMP, tingkat SMP ya, bahkan ada diantaranya yang diajarkan di tingkat SD ya sebenarnya. Ya mungkin saya nggak tahu apakah ini soal ulangan ya, tapi sepertinya ini soal mungkin kayak semacam matrikulasi gitu ya kan. Ya jadi si guru sedang memberikan soal-soal tentang berhitung ya, untuk mengetahui seberapa jauh sih siswa-siswinya ini sudah lancar berhitung ya. Ya tapi ternyata hasilnya cukup mengejutkan kalau dilihat dari foto ini ya kan. Contohnya seperti sebuah pertanyaan ya, 0,4 sama dengan 1/4 ya, benar atau salah? Si anak menjawab benar gitu ya kan. Belum lagi kayak contoh ya, saya lihat sekilas di sini 5 ditambah 1/3 dia jawab sama dengan 7 ya. Itu kan padahal matematika itu kan diajarkan di tingkat SD gitu ya kan, mengubah desimal ke pecahan, lalu penjumlahan pecahan ya, 5 ditambah 1/3 ya sama dengan 7 gitu ya kan. Ya lalu 24% sama dengan 12 dibagi 2 ya. Nanti mungkin saya sekilas pasang di sini gitu ya kan fotonya ya. Ya mungkin saya screenshot dulu. Saya izin screenshot. Ya tapi namanya akan saya tutupin juga ya. Oh di sini juga memang sudah nggak ada nama ya. Ya. Cukup menyedihkan ya, dan terlepas dari benar atau tidaknya foto ini ya kan, tapi saya percaya kasus-kasus seperti ini banyak ya, banyak sekali ya. Bahkan saya sering temui ya anak SMA ya menghitung memang pecahan tidak lancar. Bahkan saya pernah menemui juga anak SMA ketika ditanya 2 dikurang 7 ya, dia kaget, emang bisa Pak gitu ya. Gitu ya kan. Ya jadi ini anak SMA lagi ya kan, 2 dikurang 7 dia kaget banget, emangnya bisa 2 kurang 7? Wah ya, ya jadi begini, kebanyakan saya amati ya, anak-anak yang tidak suka matematika itu biasanya sebagian besar ya, bahkan sebagian besar itu ternyata mereka nggak bisa berhitung dengan benar ya. Kita nggak bicara tentang kecepatan ya, berhitung dengan benar saja mereka nggak bisa gitu ya. Mereka tidak tahu konsep kayak pecahan segala macam, jadi atau mungkin sudah lupa karena dulu belajarnya salah gitu ya kan. Jadi biasanya sebagian besar adalah faktor berhitung ini sangat penting sekali. Makanya jangan sampai anak-anak kita, terutama bapak ibu ya yang sudah punya anak gitu ya, apalagi masih SD ya, jangan sampai anak-anak kita nggak bisa berhitung ya. Oke, banyak orang mengatakan bahwa nggak harus semua orang pintar matematika. Tergantung. Kalau maksudnya adalah nggak semua orang harus advance dalam matematika, saya setuju karena kemampuan setiap orang berbeda-beda ya. Minat dan bakat setiap orang berbeda-beda ya. Tapi semua orang harus bisa matematika tingkat dasar. Ya karena apa? Karena matematika tingkat dasar ini dibutuhkan dalam kehidupan mereka gitu ya kan. Gimana nanti seorang ya simpelnya saja lah ya, dia membeli sesuatu ya, membeli sesuatu di mana gitu ya, lalu dia nggak tahu konsep tukar nilai uang gitu ya, nilai uang. Lalu dia misalkan kalau dia ke pusat perbelanjaan, dia melihat keterangan diskon 20% ya, simpelnya gitu ya kan. Lalu dia nggak tahu gimana konsep 20% gitu ya kan. Dia nggak tahu apa konsep diskon itu apa ya, diskon itu apa, lalu konsepnya cara perhitungannya gimana ya.
bahkan dia nggak bisa mengira sama sekali ya kan, kalau misalkan harga sekian, diskonnya sekian, kira-kira harganya berapa. Dia nggak bisa melakukan estimasi sama sekali karena dia nggak tahu sama sekali. Nah ini benar-benar repot ya, karena sebenarnya itu semua itu dasar ya, kemampuan dasar yang harus dipelajari, harus bisa dipahami ya, syukur-syukur bisa dikuasai ya kan. Dikuasai ini mungkin lebih ke arah dia bisa cepat ngitungnya gitu ya, tapi kalaupun dia nggak bisa cepat, seenggaknya dia bisa paham ya, dia bisa melakukan estimasi kasar lah ya. Misalkan kalau harganya 15.000 gitu ya, diskon 20%, dia bisa memperkirakan kurang lebih sekian lah gitu estimasi kasarnya gitu ya kan. Minimal itu, jadi dia tahu konsep ya, cuma konsepnya dia udah tahu, paham ya, tapi mungkin perhitungan detailnya dia nggak mau melakukan dengan detail, atau mungkin ya udahlah yang penting kira-kira sekian gitu, itu masih mending gitu ya. Ya kayak seperti contoh di sini, ini kalau saya pahami di sini seperti contoh saja ya. 5 ditambah 1/3 sama 7 ini sudah menurut saya sih sudah cukup fatal ya, karena kalau secara logika ya 1/3 itu kan jelas kalau secara konsep dasarnya jelas itu kurang dari 1 ya. 5 ditambah sebuah bilangan yang jelas kurang dari 1, dia langsung menjawab sama dengan 7 ya. Ini artinya si anak ini benar-benar nggak ada bayangan gitu ya kan, nggak ada bayangan berapa besar sih 1/3 gitu ya kan. Lalu belum lagi contoh lagi di sini yang menarik lagi ya, kayak misalkan 0,01 ya, 0,01 ditambah 0,00015, dia jawab sama dengan 0,00016. Nah ini berarti si anak tidak tahu apa konsep nilai tempat pada desimal ya, dan itu sebenarnya seharusnya dia sudah pelajari di SD ya. Ya nanti mungkin saya sekilas pasang lah ya di sini lah ya. Ya jadi ini cukup memprihatinkan sih menurut saya ya. Tapi ya sekali lagi kasus seperti ini banyak ya. Lalu gimana misalkan ya misalkan contoh adik-adik sendiri gitu ya. Waduh, yang lagi nonton video ini ternyata waduh, ini saya juga begini gitu ya kan. Nggak perlu sedih ya, nggak perlu putus asa ya kan, walaupun adik-adik sendiri sudah SMA ya kan. Yang pertama adalah adik-adik harus tanamkan bahwa nggak perlu malu untuk belajar lagi materi dasar, karena materi dasar ini sangat-sangat penting ya. Jadi belajarlah mulai mundur dari materi dasar penjumlahan, tambah kurang, kali bagi ya, pecahan ya, desimal ya, itu sangat-sangat penting. Nggak perlu malu ya, nggak perlu malu. Waduh, saya masa SMA belajar materi SD gitu ya kan. Nggak perlu malu ya. Jadi harus ngulang lagi ya, harus ngulang lagi. Tambah kurang, kali bagi, pecahan desimal ya. Belum lagi bilangan negatif ya kan. Itu diperkuat lagi, karena sebagian besar dari pengamatan saya anak-anak yang nggak suka matematika itu belum mengenal matematika yang sebenarnya, tapi sudah membenci duluan gitu ya. Membenci dulu kenapa? Karena mereka merasa tidak bisa melakukan perhitungan dengan baik gitu ya. Jadi konsep berhitungnya udah berantakan ya. Jadi perkuat lagi berhitung ya. Kalau adik-adik ternyata yang membuat adik-adik lemah di matematika adalah ternyata berhitungnya lemah. Pasti tahu lah ya, adik-adik sendiri pasti tahu kondisi diri sendiri gitu ya kan. Nah, pertama itu berhitung ya. Kedua, kalau berhitung nggak lancar, otomatis nanti kemungkinan besar ya aljabarnya pasti berantakan juga. Nah tergantung, kalau adik-adik udah SMA ini pada tahap mana ya yang bikin adik-adik benar-benar jadi matematikanya berantakan ya. Bisa di berhitungnya ya, itu berarti tahap SD ya, bisa di aljabarnya ya di tahap SMP ya. Makanya saya bilang adik-adik ya yang merasa nggak suka matematika, coba introspeksi ya kan, masalahnya di mana ya. Apalagi saya lihat ada yang fobia dengan matematika. Jadi kalau lihat soal matematika udah pokoknya nggak bisa ya. Saya punya murid seperti itu, ada satu murid seperti itu ya, fobia. Awalnya kalau lihat matematika udah nggak bisa, dia udah rumusnya apa pak, dikasih rumus pun cara ngitungnya nggak bener gitu ya. Nah lalu sedikit saya coba arahkan ke konsep-konsep matematika pelan-pelan ya. Ya nggak langsung ekstrim pembuktian enggak sih ya, tapi pelan-pelan mulai dari
mengajak dia berpikir pelan-pelan. Alhamdulillah anak itu sekarang malah semangat loh, lumayan semangat belajar ya. Ini bukan iklan ya, tapi ya alhamdulillah benar, ini benar ya. Anak itu jadi sekarang lumayan semangat belajar ya. Walaupun sih saya yakin sih kalau ditanya udah senang matematika belum, pasti belum ya. Tapi seenggaknya sekarang ada perubahan yang menarik ya. Dia itu mulai kayak misalkan kalau misalnya dia lagi nggak les gitu ya kan, dia nanyain ada nggak waktu pengganti. Ya itu luar biasa sekali ya. Terus ketika dia belajar pun sudah mulai oh saya tahu. Nah itu buat saya itu perkembangan yang besar ya, yang pesat ya. Jadi sebenarnya adalah ya apa yang saya lakukan awal-awal saya kembali ke perhitungan ya. Saya coba, dia ternyata memang ngitungnya berantakan ya. Jadi dia udah udah fobia dulu ya kan. SMA ya berantakan ngitungnya ya kan. Jadi benar ternyata ngitungnya berantakan, aljabarnya berantakan ya, semua berantakan gitu ya kan. Jadi pelan-pelan dibenahi gitu satu persatu ya. Ya apalagi ya. Ya sebenarnya sih saya juga nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya cuma ingin sharing aja bahwa ada kasus seperti ini dan ini banyak, kasus seperti ini banyak ya. Dan gimana kalau misalkan adik-adik merasa menjadi orang yang ada di contoh kasus ini gitu ya kan, yang sudah SMA tapi ngitungnya masih belum bisa gitu ya. Ya saran saya ya nggak apa-apa, kembali lagi ke materi berhitung. Lupa tapi gimana, sekolah kan materinya udah jauh banget gitu ya. Kalau saran saya mungkin gini, gunakan waktu temen adik-adik ya, mungkin untuk berusaha mengejar materi sekolah ya. Walaupun saya yakin itu sangat berat kalau misalkan konsep berhitungnya saja belum lancar gitu ya kan. Tapi oke lah, karena memang kebutuhan sekolah ya, katanya mungkin nilainya harus bagus gitu ya kan. Ya mungkin luangkan waktu sekitar ya mungkin untuk mengejar materi sekolah mungkin katakanlah 60% ya, 40% waktunya adalah yuk belajar lagi, mengulang lagi ya dari materi dasar ya. Butuh kerja keras, pasti butuh kerja keras ya, sangat butuh kerja keras ya. Bahkan kalau jujur ya, saya dulu pun seperti itu mengalami. Saya bukan orang yang dilahirkan dari kecil senang matematika, enggak ya. Kalau ya, tapi itu nantilah kalau misalkan ternyata teman-teman mau dengar cerita saya ketika saya SMP ya. Bahkan ketika saya SMP saya pernah mendapat nilai, kalau nggak salah di raport itu nilai 4 matematika. Itu kelas SMP kelas 1. Kalau saya kan, kalau sekarang kan namanya kelas 7 gitu ya. Itu pernah loh. Kelas 1 atau kelas 2 ya, saya lupa ya. Jadi itu lucu ya, pengalaman akhirnya saya sadar ya bahwa matematika itu penting ya. Sebenarnya awalnya sih bukan karena sadar matematika penting, tapi karena takut dengan gurunya gitu ya. Gurunya galak sekali gitu ya kan. Jadi mau nggak mau saya belajar ya. Dan pengalaman gimana sih kerasnya kita mengulang materi dari dasar ya, itu cukup saya alami gitu ya kan. Jadi intinya pertama buat bapak ibu ya yang punya anak kecil juga ya, yang punya anak SD ya, atau yang nggak harus SD lah ya, SD lebih bagus kalau misalkan dari SD sudah diawasi, itu lebih bagus ya. Ya awasi anak bapak ibu ya, gimana sih matematikanya atau materi-materi dasar lah. Mungkin nggak harus bicara tentang matematika saja, semua pelajaran lah ya. Materi dasar itu yang penting sekali ya. Jadi harus diawasi, anak ini bisa nggak, lancar nggak gitu ya kan. Nah, buat adik-adik yang ngerasa nggak lancarnya, kita konteksnya bicara matematika ya, ternyata berhitung gitu ya kan, materi-materi dasarnya yang nggak lancar, jangan malu untuk mengulang lagi. Sisakan waktu untuk belajar materi dasar ya, karena saya yakin pasti ada waktu ya. Adik-adik kan terutama kalau ada yang masih sekolah gitu ya kan, pasti ada waktu ya. Ya kurangilah waktu nonton YouTube-nya mungkin ya, kurangilah waktu bermainnya ya, tapi gunakan untuk coba yuk ngulang deh materi dasar gitu ya kan. Ya kalau butuh
tutor atau apa temen gitu ya, ya carilah temen atau tutor gitu ya kan, yang bisa membantu adik-adik gitu ya kan. Ya udah malam ya jadi ya ngobrolnya udah kemana-mana ya. Oke ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Hari ini saya nggak sempat bikin video pembahasan soal ya, karena ya mungkin tadi mengajar ya sampai malam, terus biasanya kan kalau ada soal yang menarik mungkin bisa saya share gitu ya, tapi hari ini sih kayaknya ya ada sih beberapa soal menarik ya, tapi ada beberapa yang kayaknya tipe-tipe soal kayak gini sudah pernah saya share gitu ya. Jadi ya masih belum ada yang mau saya share gitu ya kan, soal-soal yang pas gitulah ya, mungkin ya kurang lebih. Ya udah jadi ngomong kemana-mana ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, bye bye.